Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam. Bismillah, Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, mabadu, kawan-kawan yang saya cintai. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali sesi perkuliahan kita, pertemuan yang kelima, betul ya? Lima ya? Iya, betul. Betul, Baik. Bapak. Jadi di pertemuan yang kelima, Betul, Pak. mohon maaf tidak digelar secara langsung ya. Jadi sementara via online ya. Ini sudah ada yang bergabung 16. Totalnya ada berapa? Totalnya Ada 22. 22, Bapak. 22. Baik, mungkin sebagiannya masih proses bergabung ya, nggak masalah. Nanti rekamannya bisa saya share kembali ke kawan-kawan ya. Pertemuan yang kelima ini berarti apa tema kita? Kalau sesuai dengan yang di RPS, yaitu apa? Analisis perbandingan dua kelompok non-parametrik. Oke, baik. Jadi yang minggu kemarin kita juga sudah membahas analisis perbandingan dua kelompok, tapi parametrik begitu ya. Nah, hari ini kita membahas analisis perbandingan dua kelompok tapi yang non parametrik ya. Nah, kawan-kawan sudah tahu mungkin ya apa bedanya analisis statistik parametrik dan non parametrik ya. Mungkin sudah baca-baca, sudah cari referensi ya literatur ya. Sudah? Apa itu yang membedakan analisis statistik parametrik dan non parametrik ya. Nah, di file yang saya share yang 27 halaman itu juga sudah saya singgung ya di halaman tertentu ya. Ada di situ ya, ada di file itu mungkin juga sudah dibaca. Apa itu yang membedakan antara analisis statistik parametrik dan non parametrik? Mungkin ada yang menyampaikan ya, apa? Kalau parametrik tuh butuh asumsi, kalau non-parametrik tuh berarti nggak butuh asumsi gitu, toh, Pak. Oke, menurut Sulistiawati, kalau analisis statistik parametrik itu diperlukan asumsi-asumsi atau ada asumsi-asumsi tertentu yang harus dipenuhi, begitu ya. Kalau yang non parametrik kata Sulistiawati itu tidak perlu asumsi-asumsi, begitu ya. Oke, ada lagi mungkin yang menyampaikan selain Sulis, ini menjaring menjaring wawasan dulu ya. Nanti kita bahas. Mungkin ada yang menyampaikan lagi, kayaknya Aisyah ya, atau Maulidia. Kalau analisis parametrik itu biasanya yang tersebarnya secara normal tuh, Pak. Sedangkan kalau Hmm. yang non parametrik itu biasanya tersebarnya tuh nggak secara normal. Oke, jadi menurut Maulidia, sesuai dengan yang mungkin sudah dibaca, kalau parametrik itu untuk data yang tersebar secara normal gitu ya. Dia berdistribusi normal. Kalau nggak normal, maka nanti menggunakan pendekatan non parametrik begitu ya, Maulidia ya. Oke, Betul, Bapak. mungkin ada lagi yang lain. Yang laki-laki belum ya. Laki-laki ada tiga atau empat ya kalau nggak salah ya. Ada berapa di kelas ini laki-lakinya? Ada 3. Ada tiga ya. Tiga, Pak. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Ya, Ya. Bapak, Oke, Midat. mungkin kalau statistik yang parametrik, jika asumsinya terpenuhi itu lebih kuat dan efisien, sedangkan yang non-parametrik lebih fleksibel dan bisa digunakan oleh berbagai jenis data. Oke. Jadi ya, statistik yang parametrik itu dia lebih kuat, lebih kokoh ya, dengan berangkat dari asumsi-asumsi tertentu ya. Tapi kalau non parametrik dia lebih fleksibel, tidak harus memenuhi asumsi-asumsi yang seketat parametrik, begitu ya, Mikdat ya. Iya, Bapak. Oke, mungkin ada lagi ya, ada lagi. Silakan, siapa yang mau nyambung? Sambil saya share file yang pernah saya bagikan ya. Oke, ada lagi?
Di file ini saya menyinggung parametrik dan non parametrik itu ada di halaman ini ya. Ketika saya membicarakan tentang asumsi-asumsi dalam statistik inferensi gitu ya. Jadi secara umum analisis statistik inferensi itu ada dua golongan ya, ada dua kelompok, yaitu ada golongan parametrik dan ada non parametrik gitu ya. Jadi yang kemarin kita bicarakan ada uji T ya, baik T independen maupun uji T berpasangan, itu termasuk yang parametrik ya. Jadi yang kemarin kita bicarakan itu termasuk yang parametrik. Jadi ketika kita menggunakan uji statistik parametrik, itu ada asumsi-asumsi tertentu yang harus dipenuhi, begitu ya. Itu yang saya tulis di sini ya, asumsi-asumsi dalam analisis statistik inferensi. Jadi kalau parametrik, di antaranya asumsi yang harus dipenuhi itu adalah normalitas, begitu ya. Ada asumsi normalitas. Jadi kalau datanya itu tersebar secara normal, kawan-kawan sudah pernah mendengar sebelumnya apa maksudnya normal itu? Tersebar normal itu gimana maksudnya? Di file ini itu saya menyinggung juga, itu di halaman awal-awal ya, di halaman atas. Saya menyajikan gambar distribusi normal. Gambarnya seperti ini. Nah ini ya, sempat lihat gambar ini? Sempat lihat gambar ini? Ini adalah gambar kurva distribusi normal. Yang gambarnya seperti, banyak orang menyebutnya ini seperti lonceng, begitu ya. Jadi hampir semua hal, semua variabel itu sebarannya kayak begini. Sebarannya adalah normal ya. Jadi yang paling tengah, yang di tengah itu, yang paling tinggi itu, yang jumlahnya paling banyak, itu rata-ratanya ya. Semakin ke kanan semakin kecil. Semakin ke kiri juga semakin kecil. Yang paling banyak di rata-ratanya. Contohnya apa variabelnya? Hampir semua variabel. Misalnya adalah ketika kita bicara IQ, misalnya gitu ya. Jadi IQ itu kebanyakan orang ya, sebagian besar orang IQ-nya itu ya sekitar ya di sini rata-rata ya. Sangat sedikit orang yang IQ-nya di atas rata-rata. Yang di sini itu sangat tinggi sekali, yang di sini sangat rendah sekali. Jadi sangat jarang orang jenius ya. Jadi orang jenius itu jumlahnya sedikit itu di sini ya, di sini ya. Orang yang terbelakang ya IQ-nya sangat rendah itu juga sedikit. Sebagian besar orang IQ-nya ya di sini sekitar 110 ya kalau IQ ya. Nah, kalau kita bicara berat badan misalnya, rata-rata berat badan orang Indonesia laki-laki berapa? Laki-laki dewasa. Rata-rata berat badan laki-laki dewasa orang Indonesia. Rata-ratanya berapa? 60, Pak. Oke, 60 ya. Jadi ini 60 itu di sini. Mu ini menggambarkan rata-ratanya ya, 60 ya. Semakin ke kanan ini semakin besar ya. Maksudnya semakin. Jadi orang yang sangat besar sekali berat badannya ya, orang yang sangat gemuk sekali itu jumlahnya sedikit. Nah, sebarannya itu di sini sedikit ya. Orang yang sangat kurus sekali itu jumlahnya juga sedikit. Sebagian besar orang berat badannya di sini, di sini. Betul nggak? Di rata-rata. Nah, gitu ya. Begitu juga ketika kita bicara tinggi badan. Rata-rata tinggi badan orang Indonesia dewasa berapa? 150-an. Oke, 155 sekitar itu ya. Orang yang sangat tinggi sampai 230, 250 ada nggak? Ada, tapi sangat sedikit ya. Sedikit. Jadi semakin ke kanan semakin sedikit. Ini semakin ke sana misalnya tadi kan rata-ratanya 155. Orang yang 180 ada nggak? Ada, tapi nggak sebanyak 155. Orang yang tingginya 190 ada nggak? Ada, tapi nggak sebanyak. Jadi lebih sedikit lagi ya. Orang yang tinggi badannya 250 ada nggak? Ada, tapi sudah semakin langka ya. Jadi begitu juga yang ke kiri ya. Orang yang tinggi badannya 70 ada nggak? Orang dewasa yang tinggi badannya 70 ada nggak? Ada, tapi sedikit ya. Jadi ini adalah gambar kurva normal. Hampir semua hal, semua variabel ya, semua
fakta dalam kehidupan itu sebarannya normal. Apalagi coba, apalagi misalnya tadi kan kita bicara tinggi badan, berat badan, IQ, pendapatan, kekayaan. Rata-rata orang pendapatannya sekian. Sangat sedikit orang yang pendapatannya sangat tinggi sekali, ya. Juga sangat sedikit orang yang pendapatannya sangat rendah sekali. Kebanyakan orang ya rata-ratanya segitu, begitu ya, segitu. Apalagi coba motivasi belajar, rata-rata orang motivasi belajarnya ya segitu ya, rata-rata ya. Yang motivasinya sangat tinggi banget, tinggi sekali itu sedikit. Yang rata-ratanya sangat rendah sekali itu juga sedikit. Jadi kalau digambar kurvanya itu begini. Jadi ini adalah gambar sebaran atau distribusi normal. Itulah sebabnya kenapa dia disebut normal, norm. Jadi umumnya begini fakta itu, ya. Normalnya itu begini, normalnya itu ya umumnya, ya. Faktanya, kenyataannya itu begini, ya, dalam kehidupan itu, ya. Nah, jadi nanti ketika kita bicara hasil belajar, ya, motivasi belajar, komitmen, terus apa lagi? Pendapatan. Jadi ketika kita mau meneliti variabel-variabel yang begitu, itu asumsinya adalah dia berdistribusi normal. Betul nggak? Asumsinya. Dia diasumsikan sebarannya itu normal. Ya. Tapi apakah semua variabel itu bisa kita gambarkan sebarannya begini? Tidak. Ya. Jadi kalau yang tadi itu adalah variabel-variabel yang kontinu ya. Variabel-variabel yang biasanya skala pengukurannya adalah interval atau rasio. Begitu ya. Kemarin kita sudah bicara itu kan? Kita sudah bicara jenis-jenis skala ya, kalau nggak salah ya, ada skala nominal, ada skala ordinal, skala interval, skala rasio, itu sudah kita bicarakan ya? Sudah, Bapak. Ya, baik. Ada, Bapak. Nah, kalau nanti kita bicara misalnya jenis kelamin, yang itu nilainya hanya laki-laki, perempuan, apakah kita bisa gambarkan kurvanya seperti ini? Tidak. Tidak. Ya? Betul nggak? Tidak. Ya. Jadi nanti gambarnya kayak gimana? Mungkin laki-laki ada satu histogram begini ya, terus perempuan segini, sehingga nggak bisa kita dekati gambarnya itu apakah bentuknya itu begini, betul nggak? Jadi kalau dia skalanya nominal ya laki-laki perempuan ya, atau misalnya apalagi golongan darah ada A, ada B, ada AB, ada O ya, bisakah kita menggambarkannya dalam bentuk sebaran yang seperti ini? Kalau seperti ini kan untuk kontinu ya, semakin ke kanan semakin tinggi, semakin ke kiri semakin rendah. Jadi kalau tadi kita bicara berat badan, artinya Kecil. semakin kanan itu berarti semakin berat badannya, semakin ke kiri semakin ringan, kan begitu ya. Jadi sumbu ini tuh berbicara angka. Ya. Tapi kalau jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan, itu kan nggak bisa kita katakan semakin ke kanan semakin apa itu berarti. Kan itu tadi titiknya hanya laki-laki, perempuan. Kalau ini kan enggak. Ada 160, 170, 180, dan seterusnya. Betul nggak? Numerik ya. Jadi kalau dia skalanya nominal, ya, maka tidak bisa kita katakan dia tersebar normal. Nggak bisa begitu kan? Betul nggak? Makanya kalau skalanya itu nominal atau ordinal, maka nanti kita tidak menggunakan pendekatan analisis statistik parametrik. Karena kita nggak bisa mengatakan dia berdistribusi normal. Jadi normalitas itu adalah salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk kita bisa menggunakan pendekatan analisis statistik parametri. Oke, itu salah satunya ya. Berarti kita akan memilih parametrik atau non parametrik. Salah satunya ditentukan oleh apa tadi? Ditentukan oleh apa tadi? Ditentukan oleh Asumsi. Oke, spesifiknya ditentukan oleh asumsi apa? Asumsi normalitas. Asumsi normalitas, ya. Yang kedua itu berkaitan dengan apa? Jadi kita akan milih ini parametrik non parametrik, ya. Itu dikaitkan dengan skala pengukurannya, ya. Jadi kalau dia interval atau rasio, itu yang saya gambarkan kemarin di tabel
tabel yang kita bahas di minggu yang lalu, yang ini. Jadi kalau yang ini, ya, itu kan ini yang kemarin kita bicarakan, uji T independen atau uji T yang berpasangan, itu kan skala pengukuran variabelnya interval atau rasio. Yang ini nih, betul nggak? Jadi interval atau rasio. Tapi kalau nanti variabelnya itu ordinal atau nominal, di sini hujannya besar banget, ya. Di tempat kawan-kawan sama? Udah Sama, hujan, Pak. Pak. Sama. Suaranya bersaingan dengan suara hujan ya. Bentar ya. Oke. Di kawan-kawan ada yang hujan, ada yang enggak ya? Tapi masih aman ya, dilanjutkan ya. Insya Allah aman ya, enggak ada petir ya. Eh, jadi lihat ini ya. Jadi ini untuk skala pengukuran interval atau rasio ya. Jadi tinggi badan, berat badan yang kemarin kita bicarakan itu ya. Hasil belajar itu kan bisa kita kelompokkan termasuk yang di sini ya. Tapi kalau sudah ordinal atau nominal, maka nanti kita akan menggunakan pendekatannya itu yang non parametrik. Jadi yang di kolom di sini, Mann Whitney dan G square ini ya, juga termasuk Wilcoxon dan McNamara ini ya. Jadi di baris ini nih, baris dua yang paling bawah ini ya, dua yang paling bawah ini termasuk dalam kelompok analisis statistik non parametrik. Begitu ya. Halo? Nah, yang kita bicarakan kemarin, yang kita bicarakan yang baris awal ini termasuk analisis statistik parametrik ya. Jadi kalau skalanya itu interval atau rasio, maka asumsi normalitas itu bisa ditunjukkan. Betul nggak? Jadi asumsi normalitas itu bisa ditunjukkan. Jadi kita bisa menunjukkan data penelitian kita itu berasal dari distribusi atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal, gitu ya. Jadi nanti misalnya seperti ini nih, saya ngambil sampel ya, sampel sejumlah siswa ya. Nah ini nih, jadi siswa misalkan ini dari berapa siswa ini? Ceritanya ini dari berapa siswa ya? Saya lupa jumlahnya ya. Tapi lalu beberapa siswa itu saya gambarkan sebarannya. Ternyata yang IQ-nya dari 105 sampai 109 itu ada 15 orang setinggi ini. Betul nggak cara bacanya gitu kan? Orang yang IQ-nya 110 sampai 114 itu ada berapa? 20. 20. Semakin ke kanan cenderung semakin mengecil. Betul nggak? Semakin ke kiri juga cenderung. Orang yang IQ-nya 145 sampai 149 ini tergolong jenius ya. Itu jumlahnya sedikit kan? Nggak sebanyak yang di sini kan? Betul nggak? Juga termasuk orang yang IQ-nya sangat eh, eh, kecil ya, rendah, itu juga jumlahnya sedikit. Jenius itu biasanya IQ-nya berapa? Mendekati 200 ya, 200. Jadi itu terbilang jenius. Itu pasti lebih sedikit lagi di sini ya, jumlahnya sedikit. Nah, ini contoh sebaran data ya, ini dari hanya beberapa orang. Ini kayaknya saya waktu itu mencontohkan 110 siswa. Oh, ini ada keterangannya ya. Histogram skor IQ dari 110 siswa. Jadi ini 110 siswa dites IQ-nya, lalu hasilnya digambarkan begini. Ternyata setelah digambar, gambar ini mendekati berdistribusi apa? Normal. Betul nggak? Jadi untuk melihat apakah asumsi normalitas terpenuhi atau tidak, salah satunya kita bisa melihat grafiknya, melihat histogramnya, gitu ya. Ternyata histogramnya seperti ini, mendekati kurva normal. Betul nggak? Ini kan kalau ditarik kurvanya kayak tadi itu, kayak lonceng tadi, ya kan? Jadi ini kurvanya mendekati normal. Jadi ini sampelnya berukuran berapa ini? 100, 10. 110. 10, Ya. 110. Lalu ternyata datanya bisa kita tunjukkan ternyata dia memenuhi sebaran normal. Berarti asumsinya terpenuhi. Yang pertama karena dia skala pengukurannya ini termasuk skala pengukuran interval atau rasio ya. Interval ini terutama. Lalu dilihat plotnya atau grafiknya ini mendekati kurva normal, terpenuhi. Betul nggak? Betul. Ya. Betul, Jadi, Bapak. maka kita nanti bisa menganalisisnya menggunakan pendekatan statistik
statistik parametrik. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah kita tidak bisa menunjukkan tentang sebarannya itu mendekati normal atau tidak, ya? Atau saya balik pertanyaannya, kita akan mudah menunjukkan bahwa data yang kita miliki itu sebarannya normal atau tidak, atau dengan kata lain, kurvanya itu polanya itu mendekati kurva normal atau tidak. Kita akan bisa menunjukkan itu dengan mudah kalau ukuran sampelnya besar atau kecil. Saya balik. Besar. Besar ya. Jadi kalau ukuran sampelnya itu relatif besar, kita akan lebih mudah menunjukkan bahwa dia sebarannya normal. Betul nggak? Tapi kalau ukuran sampelnya itu kecil itu misalnya saya hanya mensurvei atau mengambil sampel berukuran 7 orang aja. Jadi sampelnya itu hanya berukuran 7 orang. Ya. Saya tes IQ-nya, mungkin 7 orang itu hanya masuk di gambar ini nih. Ternyata dia dari 105 sampai 109. Berarti gambarnya itu hanya satu apa ini? Satu bagian saja begini. Ya. Atau kalau paling tidak ada dua lah ya. Gambar ini dan gambar ini nih misalnya. Jadi dua kotak begitu, dua kelompok, dua ring. Di sini sama di sini. Bisa bayangkan teman-teman? Gambar ini dan gambar ini aja. Bisakah kita menunjukkan bahwa itu polanya normal? Tidak bisa ditarik garisnya kan? Kita nggak tahu kan kanan kirinya itu polanya gimana, ya kan? Jadi kalau ukuran sampelnya itu relatif kecil, maka kita akan sulit menunjukkan bahwa dia berdistribusi normal. Betul nggak, teman-teman? Betul, Bapak. Betul. Maka karena kita sulit untuk menunjukkan dia berdistribusi normal, padahal aslinya kalau asumsinya variabel yang kayak begitu yang normal sih sebenarnya kalau kita perbanyak sampelnya. Tapi karena sampel kita berukuran kecil, maka kita nggak bisa menunjukkan dia normal atau tidak. Sehingga untuk sampel yang berukuran kecil itu biasanya lalu didekati dengan analisis statistik non parametrik. Begitu ya. Jadi analisis statistik non parametrik itu selain digunakan karena skala pengukurannya adalah nominal atau ordinal, juga adalah kalau ukuran sampel kita relatif kecil. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau ukuran sampel kita relatif kecil, maka sulit bagi kita untuk menunjukkan dia berdistribusi normal. Jadi ujung-ujungnya kaitannya dengan distribusi normal tadi itu. Bisa ditangkap ya kawan-kawan ya? Bisa ya? Nanti kalau ujian itu saya menanyakan hal-hal yang begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti eh, untuk melihat kawan-kawan sudah paham atau belum gitu ya. Nanti pertanyaannya eh, kemana-mana ya. Jadi untuk menguji apakah kita sudah paham betul atau belum gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu. Sampai di sini terbayang ya kawan-kawan ya. Sudah mulai bisa dipahami kapan kita akan menggunakan statistik parametrik, kapan non parametrik gitu ya. Berarti yang pertama dilihat dulu apa nih? Tadi kan banyak hal yang kita singgung terkait dengan skala pengukurannya, terkait dengan distribusinya, terkait dengan ukuran sampelnya. Betul nggak? Terkait dengan ukuran sampel. Ada 3 kata kunci tadi. Betul. Ya kan? Kalau skala pengukurannya interval atau rasio dan terpenuhi asumsi normalitas. Terpenuhi asumsi normalitas itu karena di antaranya adalah karena ukuran sampelnya relatif besar sehingga kita mudah menunjukkan normalitasnya. Maka kita akan menggunakan pendekatan parametrik, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan, ini pertanyaan kawan-kawan. 3 hal yang tadi saya sebut, yaitu terkait dengan skala pengukuran, terkait dengan distribusinya, dan terkait dengan ukuran sampelnya. 3 hal itu berkaitan atau tidak berkaitan? Berkaitan atau tidak berkaitan? Berkaitan. Berkaitan, ya. Kalau skala pengukurannya nominal, ya tidak mungkin kita menguji normalitasnya, ya kan?
Jadi distribusinya jelas tidak normal, wong dia sebarannya, skalanya nominal kok. Ya nggak mungkin kita bisa menggambarkan sebaran normalnya, ya. Wong dia sudah skalanya nominal, laki-laki, perempuan, ya, golongan darah A, B, O. Apa mungkin kita menggambar grafik kayak tadi itu dalam sumbu X dan sumbu Y? Sementara sumbu X-nya itu adalah apa? Golongan darah A, B, O. Yang mau kita tempatkan di paling kiri apa? Apakah A, apakah B, AB, atau O? Nggak bisa begitu kan? Mau saya bolak-balik sama aja kan? Nanti yang AB saya taruh paling kiri, lalu B, lalu O, lalu A. Boleh aja begitu kan? Padahal grafik distribusi normal itu cara membacanya semakin ke kanan semakin tinggi nilainya. Semakin ke kiri semakin rendah nilainya. Jadi kalau berat badan bisa kita gambarkan, betul nggak? Semakin ke kanan semakin berat. Kalau tinggi badan bisa kita gambarkan, semakin ke kanan semakin tinggi badannya. Betul nggak? Kalau motivasi belajar semakin ke kanan berarti semakin tinggi motivasinya. Begitu kan? Tapi kalau sudah pilihan jurusan, ada IPA, ada IPS, gimana cara kita menggambarkan dalam bentuk sebaran normal? Nanti di sumbu X itu hanya 2 titik, IPA, IPS. Apakah semakin ke kanan semakin IPA, semakin ke kiri semakin IPS? Nggak begitu kan? Nggak begitu kan? Maka jelas kalau skalanya nominal atau ordinal, tentu saja kita nggak bisa menunjukkan asumsi normalitasnya. Ya jelas nggak normal sebarannya, gitu ya. Maka jelas langsung lari ke statistik non-parametrik. Nah, begitu ya kawan-kawan ya. Halo? Bisa diikuti ya, nanti bisa disimak kembali rekaman diskusi kita ya. Baik, saya kembali lagi ke bawah ya. Jadi nanti yang kita bahas hari ini itu sama kayak kemarin ya. Jadi menganalisis perbedaan dua kelompok atau membandingkan dua kelompok, tapi dengan pendekatan non parametrik ya, non parametrik. Jadi kalau cara membacanya harus sudah bisa ya, yang ini ya. Jadi kalau yang ini, maka gimana nih contohnya? Kalau yang kemarin, contoh kita kan apa tuh? Kalau yang UJT independen kemarin contoh kita apa? Ada dua kelompok ya. Yang kelompok A dia diajar menggunakan dia belajar bahasa Inggris menggunakan metode sebelumnya yaitu metode konvensional. Yang kelompok B dia diajar menggunakan metode baru yaitu metode AHA. Kemarin begitu kan? Lalu yang diukur apanya kemarin? Skor TOEFL-nya. Kemarin begitu kan? Jadi variabel independennya yang kemarin ya, variabel dependennya maksud saya yang kemarin adalah skor TOEFL. Skor TOEFL itu termasuk di sini kan? Skala interval ya. Makanya kemarin pakai uji T independen kalau dua kelompok independen. Kalau pre dan post ya, sebelum dan sesudah, maka uji T berpasangan. Itu yang kemarin ya. Nah, yang sekarang yang dibandingkan itu ini sama ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Tapi nanti yang dilihat itu bukan seperti kemarin ya, yang skalanya interval atau rasio. Tapi skalanya adalah yang pertama, yang ini dulu, yang paling bawah. Nominal. Maka ini saya close dulu. Saya close dulu. Saya ganti ke Excel ya. Kemarin sudah sempat praktikum? Sudah, Pak. Sudah praktikum ya? Sudah, Pak. Pakai apa? SPSS? Iya, SPSS. Oke, kemarin uji T. Kemarin diperkenalkan uji T. Iya, Bapak. Iya. Uji T independen dan uji T berpasangan. Betul? Betul, Bapak. Oke. Jadi yang nanti berikutnya, praktikum berikutnya nanti akan mempraktikumkan ini ya, mempraktikkan ini. Jadi contoh kasusnya lihat ini ya. Contoh kasusnya terlihat kawan-kawan? Terlihat, Bapak. Contoh kasusnya begini. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan dalam menentukan pilihan jurusannya. Jadi kalau SMA itu kan nanti ada pilihan
IPA, IPS, itu contohnya hanya begitu aja ya. Jadi IPA dan IPS. Mungkin ada pilihan yang lain ya, ada campuran atau ada bahasa, tapi dalam hal ini saya contohkan hanya dua aja. Jadi IPA atau eksakta, IPS di sini saya tulis sosial gitu ya. Jadi seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan pilihan jurusannya. Ya, dengan kata lain, apakah pilihan jurusan itu berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin, begitu ya? Atau gampangnya itu, apakah kalau perempuan itu cenderung lebih memilih eksakta daripada laki-laki? Misalnya begitu tuh pertanyaannya. Apa benar bahwa jurusan eksakta itu lebih banyak dipilih oleh perempuan daripada oleh laki-laki? Dengan bahasa lain begitu ya, bisa diikuti ya. Berarti variabel dependennya ini apa? Kan ada variabel independen, ada variabel dependen ya. Tadi yang kita lihat, yang kita di tabel tadi itu kan kita harus membaca variabel dependennya itu skalanya apa. Jadi yang dilihat itu variabel dependennya ya, variabel y-nya itu loh. Ini variabel y-nya itu apa? Variabel y-nya itu apa? Variabel dependennya. Yang jenis kelaminnya ataukah yang pilihan jurusannya? Jurusan. Pilihan jurusan ya. Adapun laki-laki dan Jurusan. perempuan ini kelompok aja ya, kelompok A, kelompok B kayak kemarin itu loh ya. Ini kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Itu independennya. Dependennya atau Y-nya itu adalah pilihan jurusannya. Pilihan jurusannya itu ada dua, eksakta dan sosial, gitu ya. Ini skala apa ini? Pilihan jurusan itu skalanya skala apa ini? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Nominal. Nominal. Nominal kan? Jadi ada eksakta, ada sosial. Kalau nanti mau dikodekan, misalnya kodenya, kalau eksakta saya kodekan 1, sosial saya kodekan 2. 1 dan 2 hanya sebuah kode, ya kan? Saya bolak-balik boleh nggak? Misalkan eksakta saya kodekan 2, sosial saya kodekan 1. Boleh nggak? Boleh. 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 1 dan 2 hanya kode, tidak menunjukkan urutan. Betul nggak? Tidak berarti 2 dalam hal ini lebih tinggi dari 1. Tidak berarti begitu. 1 dan 2 hanya kode. Berarti dia ini skalanya nanti nominal gitu ya. Jadi ini contoh yang nanti kalau variabel dependennya itu adalah skalanya skala nominal ya. Jadi nanti datanya misalnya saya mensurvei berapa orang nih yang saya survei. Ini hanya contoh. Ini belum saya tulis rapi di Word ya, tapi nanti akan saya tulis lebih rapi dari contoh ini ya. Nanti untuk melengkapi yang 27 halaman itu ya. Jadi yang non parametrik kan belum saya tempelkan di situ ya. Belum saya lekatkan di 27 halaman itu ya. Yang sudah ada di situ itu semuanya contoh-contoh yang parametrik. Yang non parametrik belum ya. Nanti saya tambahkan. Ini saya mensurvei berapa orang? Saya mensurvei 58 orang. 58 orang itu saya survei. Jadi nanti terkait dua hal. Ini yang disurvei apanya? Pilihan jurusannya. Yang perlu ditanya itu tentang pilihan jurusannya. Kalau terkait jenis kelaminnya nggak usah ditanya. Kita sudah tahu. Orang pertama ini laki-laki. Cukup ditanya nanti rencana mau milih jurusan apa? Eksakta ataukah sosial? Dia jawab eksakta. Orang kedua laki-laki, dia jawab mau pilih eksakta juga. Orang ketiga laki-laki, dia mau pilih sosial. Dan seterusnya. Maka cara membacanya, orang ke-30 ini, dia perempuan, ketika ditanya, dia menjawab mau pilih sosial. Gitu ya. Datanya seperti ini, yang mau kita teliti tadi apa? Jadi berdasarkan data ini, nanti kita akan menjawab ini. Ya. Apakah pilihan jurusan berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin? Ya. Pertanyaannya, apakah pertanyaan ini bisa kita jawab hanya dengan menghitung ternyata berapa yang milih eksakta itu dari laki-laki dan dari perempuan. Lalu IPS itu apakah lebih banyak laki-laki atau perempuan? Apakah nanti kita cukup hanya dengan menghitung jumlahnya itu, lalu bisa kita simpulkan, oh ternyata eksakta itu yang milih dari kalangan perempuan itu ada 24. Dari kalangan laki-laki ternyata ada
20. Apakah dengan hanya melihat begitu kita bisa menyimpulkan oh berarti apa ada perbedaan ya, atau ternyata pilihan jurusan itu berkaitan dengan jenis kelamin. Buktinya pemilihnya nggak sama. Kalau sama misalkan yang eksakta itu yang milih dari laki-laki ada 20, perempuan 20. Misalnya begitu, misalnya. Apakah cukup hanya dengan melihat jumlah itu ya, hanya menghitung begitu lalu kita membuat kesimpulan? Iya, itu iklan ya, ada orang jualan jagung rebus ya. Kedengaran nggak dari situ? Kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya, oke. Baik ya. Jadi apakah cukup dengan melihat angka berapa pemilih dari laki-laki, berapa pemilih dari perempuan? Kalau ternyata eksakta banyak dipilih oleh laki-laki, oleh perempuan daripada laki-laki, oh berarti kita simpulkan pilihan jurusan itu berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin. Misalnya begitu tuh. Bisa begitu? Tidak. Sebagaimana kemarin kita tidak cukup hanya melihat rata-rata dari dua kelompok itu. Betul nggak? Jadi kita membandingkan rata-rata yang pertemuan kemarin, ternyata skor TOEFL kelompok A itu 500. Ternyata saya terlempar ya barusan ya. Ini nanti rekamannya melanjutkan nggak ya? Rekamannya nyambung nggak ya? Nyambung ya? Biasanya nyambung nggak ya? Pernah mengalami begitu nggak? Tapi saya sempat terlempar sebentar ya. Tapi ini sudah posisi terekam ya? Belum? Sudah Pak. Tadi Baik. udah bunyi. Baik. Ya, jadi tidak cukup hanya melihat rata-ratanya kalau kemarin. Dan kalau yang ini tidak cukup hanya melihat jumlahnya gitu ya. Tapi keputusan tentang apakah ada perbedaan signifikan atau tidak itu kita tempuh melalui uji statistik. Kan begitu ya? Kemarin sudah kita bicarakan kan ini. Jadi yang kriterianya tolak H0 jika apa kemarin? Tolak H0 jika nilai signya itu lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan. Begitu kan kemarin? Gitu ya. Jadi, maka nanti untuk menjawab yang tadi itu kita tempuh melalui apa? Uji statistik. ya, non parametrik khusus apa? Spesifiknya yaitu uji chi square. Begitu kan? Jadi ini termasuk uji statistik yang non parametrik ya. Jadi nanti untuk kasus ini kita akan analisis menggunakan uji chi square ya. Atau ini biasanya cara membacanya k square gitu ya. Kalau simbolnya itu kayak huruf X begini, pernah lihat ya, kayak huruf X tapi ini abjad Yunani, nah, itu membacanya k square ya. Atau kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, biasanya ini dibaca chi kuadrat, square itu kuadrat gitu ya. Mungkin nanti kawan-kawan kalau menjumpai di buku lain, istilahnya mungkin disebut uji chi kuadrat, ada yang menyebut k square, sama aja ya, sama aja. Jadi untuk kasus ini nanti kita analisis menggunakan uji k square, dan ini termasuk analisis statistik non parametrik. Begitu ya teman-teman ya. Ini kasusnya, nanti praktikumnya dibahas bersama Kak Adit ya. Jadi saya hanya menunjukkan contoh kasusnya dan nanti ujinya itu menggunakan k square. Prosedurnya sama ya. Nanti tahapan-tahapannya sama ya. Jadi hanya beda statistik ujinya ya. Ini contoh yang pertama, kasus yang pertama, yaitu ini membandingkan dua kelompok di mana variabel dependennya itu adalah berskala nominal ya. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik C square dan ini K square ya. Dan ini tergolong dalam uji statistik non parametrik ya. Maka tidak perlu ditunjukkan apakah ini memenuhi asumsi normalitas, ya nggak perlu ya. Nggak perlu ditunjukkan asumsi normalitasnya, wong jelas skalanya aja skala nominal. Betul nggak? Tidak perlu diuji apakah ini memenuhi asumsi normalitas, ya nggak perlu. Ya, nggak perlu. Ini ukuran sampelnya tergolong kecil atau besar? Ini ukuran sampelnya tergolong kecil atau besar? Tadi berapa? 58. 58. Kalau rata-rata bagi dua aja, ya sekitar berapa? Ya, sekitar 30-an kan ya? 29. Tergolong kecil atau besar?
dalam ilmu statistik, ukuran sampel ada yang berpendapat ya, batasnya itu 30. Di atas 30 atau 30 ke atas terbilang besar. Kecil. Kalau di bawah 30 ada yang menyebut tergolong kecil. Ada yang menyebut 30, ada yang menyebut 50, ada yang menyebut 100. Tapi jangan bertanya mana yang benar. Begitu ya. Jadi tapi mana yang lebih aman. Jadi kalau ukuran sampel itu lebih banyak lebih aman. Begitu ya. Jadi lebih banyak lebih aman. Ini contoh kasus yang pertama. Yang kedua ini ya, teman-teman ya. Yang kedua. Kasusnya begini nih. Mirip-mirip kayak kemarin ya. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan efektivitas modul pelatihan yang berbeda. Ada modul A, ada modul B. Untuk meningkatkan self-confidence siswa remaja. Self-confidence itu apa? Kepercayaan diri. Ya. Dengan meminta para guru memberikan rating terhadap perubahan perilaku para siswa dari dua kelompok pelatihan tersebut. Rating menggunakan skala 0 sampai 10. Jadi ini ceritanya ada upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Ya. Jadi diantaranya adalah melalui sebuah pelatihan. Ya. Jadi pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Ya, ini siswa remaja. Nah, peneliti itu menyiapkan dua modul yang berbeda. Ada modul A, ada modul B dengan desain yang berbeda. Dan belum diketahui nanti modul mana yang memberikan efek lebih baik ataukah sama saja, gitu ya. Maka nanti di setting ada dua kelompok, ya. Nanti dua kelompok itu sama-sama dilatih ya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tapi dengan modul yang berbeda, ada modul A, ada modul B. Nah, nanti setelah sekian hari atau sekian bulan, maka lalu setiap peserta itu diamati, dinilai, ya, dirating, dinilai ya. Penilaiannya menggunakan skala 0 sampai 10. Jadi 0 itu adalah paling rendah, 10 itu paling tinggi, gitu ya. Terbayang ini ceritanya? Ceritanya terbayang ya? Berarti sebagai variabel independennya adalah jenis modul pelatihan. Dan sebagai variabel dependennya adalah efektivitas pelatihan berubah perilaku. Lalu disetting begini nih, eksperimennya begini nih. Jadi ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A menggunakan modul A, kelompok B menggunakan modul B. Ini orang yang berbeda kan, dua kelompok ini. Jadi di kelompok kiri itu ada 7 orang, Anissa, Badruzaman, Cynthia, Dewi, Elma, Fahmi, Gayatri, ya. Lalu di kelompok kelas satunya ada Hilda, Indah, Jamal, Kamil, Lala, Mayang, Nindi. Ya. Jadi masing-masing 7 orang. Ya. Lalu di rating nih, di rating. Jadi ternyata yang di kelompok kiri itu Anissa misalnya setelah mengikuti pelatihan ratingnya itu 3. Ya. 3 ini termasuk kecil atau besar? Iya. Kecil ya. Tadi kan skalanya dari 0 sampai 10 ya, berarti kecil 10. ya. Nindi dia 8. Besar ya. Jadi ini pertanyaannya kan apa tadi? Apakah ada perbedaan efektivitas antara modul A dan modul B, gitu kan ya? Cukupkah nanti kita hanya melihat rata-ratanya? Jadi dihitung rata-rata yang kiri berapa, rata-rata yang kanan berapa. Jadi kalau kita hitung, ini rata-ratanya berapa nih? Di sini rata-ratanya berapa? Ini rata-ratanya berapa nih? Ini 3,14. Ya, yang di sini berapa? Yang di sini 6,14. Oh, ternyata yang di kelompok kiri 3,1, yang kelompok kanan 6,1. Ternyata beda. Cukupkah kita membuat kesimpulan hanya dengan melihat 3 dan 6 ini? Lalu kita menyimpulkan bahwa modul B lebih baik daripada modul A. Cukup nggak? Tidak cukup. Tidak. Tidak, Pak. Tidak cukup. Meskipun ini kita sudah bisa membuat dugaan yang mungkin cukup ya, yaitu bahwa sepertinya modul B lebih bagus. lebih bagus daripada modul A. Selisihnya berapa ini? 3, Selisihnya 3 poin. Selisihnya 3 poin ya.
Selisih 3 poin ini signifikan nggak? Selisih 3 poin ini signifikan nggak? Kalau ini mudah dijawab ya. 3 dari 10 itu relatif besar, betul nggak? Betul. Ini nanti dugaannya, Betul. hasil uji statistiknya, dugaannya, ini perbedaannya signifikan atau tidak? Dugaannya. Signifikan, Pak. Signifikan. 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 Jadi nanti kita hanya tinggal untuk menunjukkan bukti statistiknya aja, bukti statistiknya. Ada dugaan sudah cukup kuat bahwa modul B lebih bagus ya. Tapi tetap harus kita lanjutkan dengan uji statistik karena nanti itu menjadi bukti ilmiahnya gitu ya. Tapi kalau di sini 3,1, di sini 3,5, kita mulai ragu-ragu nih. Selisih 0,4 itu signifikan nggak ya? Nah, disitulah peran uji statistik dimainkan ya. Baik, pertanyaan saya, untuk kasus ini, bisakah kita menggunakan uji T yang kayak kemarin? Kan kasusnya hampir sama tuh, betul nggak? Kayak kemarin kan skor TOEFL, ya kan? Skor TOEFL nih. Di sini skor TOEFL 110, bla bla dan seterusnya. Kan hampir mirip kasusnya. Bisa nggak ini kita menggunakan uji T independen kayak kemarin? Dan itu termasuk parametrik. Bisa nggak? Kenapa ini tidak menggunakan uji T independen? Dan itu termasuk parametrik. Enggak, Pak. Iya, nggak bisa. Kenapa kita nggak menggunakan parametrik? Atau sebenarnya pertanyaan saya terlalu cepat ya. Maksudnya harusnya pertanyaan saya nggak ke situ dulu ya. Tapi untuk kasus ini, bisakah kita menggunakan uji T kayak kemarin gitu aja dulu mestinya? Bisa nggak? Kan ini skalanya bisa kita katakan ini skalanya interval kan? Betul nggak? Ini skalanya interval Iya, kan? Pak. 0 sampai 10. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 diasumsikan sama kan intervalnya? Sama ya? Iya, Pak. Sama, Pak. Jadi ini sebenarnya masuknya kan skala interval ya. Bisa sebenarnya menggunakan uji T ya. Dan itu termasuk parametrik. Tapi dalam hal ini tidak kita lakukan. Kenapa? Sampelnya sedikit, Pak. Oke, bagus ya. Jadi ini sampelnya yang kiri 7, yang kanan 7. Sampel 7 itu ukuran yang relatif kecil. Betul nggak? Untuk sampel yang kecil, ya, kecil ini nanti kalau kita buat plotnya, histogramnya, akan sulit kita bisa menemukan bahwa ini histogramnya itu mendekati kurva normal. Betul nggak? Betul ya. Jadi karena ukurannya terlalu kecil ya, dan itu sulit bagi kita untuk menunjukkan atau mengatakan asumsi normalitas terpenuhi ya, maka lalu kita menggunakan statistik non parametrik ya, karena kita nggak bisa memenuhi atau menunjukkan asumsi normalitas yang itu disebabkan oleh ukuran sampelnya yang terlalu kecil ya. Jadi ini menegaskan kembali bahwa penggunaan statistik non parametrik itu selain karena skala pengukurannya juga biasanya adalah karena ukuran sampelnya, begitu ya. Ukuran sampel yang terlalu kecil ya atau kecil itu biasanya menggunakan statistik non parametrik karena kita akan sulit untuk menunjukkan atau membuktikan asumsi normalitasnya. Sementara asumsi normalitas itu adalah bagian dari asumsi yang harus dipenuhi dalam statistik parametrik. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk kasus yang ini nanti analisisnya menggunakan mean Whitney atau dilambangkan dengan U ya. Jadi nanti biasanya statistik ujinya pakai simbol U ya. Jadi Chi-square sama mean Whitney ini termasuk dalam kelompok analisis statistik non parametrik. Itu yang di tabel 27 halaman itu di sini ya. Ini nih mean Whitney, betul nggak? Jadi mean Whitney Chi-square itu termasuk kelompok non parametrik. Meskipun variabel dependennya tadi itu bisa kita kelompokkan interval sebenarnya ya. Jadi kalau di sini kan kalau ordinal jelas banget ya. Jelas banget nanti pakai mean Whitney. Tapi kasus yang tadi itu kita tetap pakai mean Whitney karena dia sampelnya kecil sehingga tidak bisa menggunakan non parametrik gitu ya. Jadi
Kalau skalanya ordinal itu kemarin contohnya apa? Jenjang pendidikan gitu ya. Yang jarak antar intervalnya itu belum tentu sama gitu ya. Dan seterusnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan ya. Jadi nanti untuk praktikumnya bersama Kak Adit ya. Tapi konsep-konsepnya sudah kita pelajari hari ini ya. Saya kira cukup. Ada pertanyaan mungkin ya? Silakan. Ada? Nggak ada? Bapak nanya, Oke, baik. Silakan. buat tadi yang parametrik yang chi-square itu tuh subjeknya harus atau sama boleh. Coba diulangi gimana? Terputus tadi. Untuk parametrik chi-square itu tuh harus subjeknya harus independen atau berpasangan. Oh, Variabel. baik. Kita kembali ke sini kawan-kawan. Ya, ini nih. Jadi ini nih ya, di sini. Nah, jadi untuk chi-square ini, k-square ya, itu adalah untuk kalau subjeknya itu atau kelompoknya itu adalah independen, dua kelompok independen. Tadi kan laki-laki perempuan, betul nggak? Jadi ini nih, nanti kalau berpasangan, ujinya pakai McNimer ini. Yang ini nih. Jadi berpasangan itu berarti kelompoknya hanya ada dua, pengukurannya yang dua kali. Nanti ada pre, ada post, atau pengukuran yang pertama dan pengukuran yang kedua, gitu ya. Jadi contohnya nanti yang berpasangan itu gimana? Kalau yang tadi kan ada dua kelompok ya, kelompok laki-laki, kelompok perempuan. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan itu independen kan? Independen kan? Iya, Pak. Nah, kelompok yang berpasangan itu gimana? Satu kelompok sih. Misalkan ini kelompok siswa satu kelompok aja, ya. Tapi nanti setiap orang ini ditanya dua kali, ya. Ditanya dua kali itu sebelum memilih dan setelah memilih, misalnya begitu ya. Jadi nanti sebelum memilih dia itu milih apa? IPA, IPS. Nanti setelah dia memilih ditanya, ya. Ditanya itu maksudnya mantep di IPA atau mantep di IPS, gitu ya. Jadi ditanya dua hal yang sama itu di dua waktu yang berbeda, yaitu waktu ketika dia masih betul-betul masuk IPA ya atau masuk pilihannya itu, dan waktu setelah dia menjalani jurusannya itu dia masih mantep di IPA atau IPS gitu ya. Nanti ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara ungkapan pilihan yang dulu dengan yang sekarang. Nah begitu tuh. Kalau itu nanti kasusnya berarti berpasangan. Itu uji yang berpasangan ya. Jadi yang di sini berarti nanti pakainya pakai McNimer. Nah, begitu ya. Jadi cara bacanya itu begitu. Jadi kolom yang ini itu untuk kelompok independen, dua kelompok independen. Yang ini untuk dua kelompok berpasangan. Kalau yang ini apa ini? Ini bukan dua kelompok tapi lebih dari dua kelompok ya. Yang ini belum kita bahas nanti. Ya, jadi tabel ini nanti bahasnya itu banyak ya. Pertemuan kemarin satu kotak ini, ya kan? Pertemuan sekarang yang ini nih, ya kan? Yang ini. Nanti ada pertemuan yang ini dan seterusnya ya. Jadi nanti akan jelas perbedaan satu sama lain ya. Bagus, tadi siapa ya yang bertanya ya? Tadi itu siapa yang bertanya? Halo? Oke. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Ini hujannya udah reda. Bapak izin mau nanya. Baik, Intan Salsabila. Ya, Bapak kan tadi yang uji square gitu ya. Nah, tipe data yang cocok buat diuji square itu kayak gimana, Pak? Data yang cocoknya tuh kayak contohnya gimana gitu banyaknya. Maksudnya penerapan di uji square-nya tuh tipe datanya tuh kayak apa gitu. tipe datanya. Contohnya. Iya, Pak. Contohnya ya. Iya. Yang kita contohkan tadi itu contohnya ya. Jadi yang tadi saya sajikan itu kan contohnya kan? Tadi apa contohnya? Contoh yang tadi itu loh. Pemilihan jurusan. Itu kan contohnya tadi Intan ya. Coba saya tampilkan lagi ya. Oke, itu contohnya Intan. Pilihan jurusan IPA atau IPS antara siswa laki-laki.
Yang ini nih, iya, yang ini nih Intan, ya kan? Dan ini contoh kasusnya, ceritanya, ini contoh datanya, ya kan? Loh, ini contohnya. Ini skalanya apa ini, Intan? Skalanya apa ini? Nominal, ordinal, Nominal, Bapak. apa? Skalanya apa? Nominal. Nominal, ya kan? Nominal. Jadi ini contohnya Intan ya. Ini contohnya. Kalau yang ini, yang main with me, contohnya yang ini tadi ya. Kalau yang tadi McNimmer itu yang kita bahas tadi waktu ada yang nanya tadi itu. Jadi dia ditanya 2 kali ya. Sebelum menjalani pilihan jurusannya dan setelah menjalani pilihan jurusannya kita tanya dia mantep di jurusan apa. Gitu kan ya, itu berarti eh, kelompok berpasangan ya, sebelum dan setelah. Maka nanti ujinya pakai uji yang tadi McNimmer itu ya. Nanti praktikumnya bersama Kak Adit ya. Oke, ini konsepnya ya, konsepnya. Yang ini nih. Nah, nih ya. Nih. Nanti saya akan tulis sistematik seperti yang saya share di 27 halaman itu ya. Khusus untuk yang non parametrik sehingga nanti modulnya lengkap ya. Ada parametriknya, ada non parametriknya ya. Modul yang 27 halaman sudah dibaca sampai mana kawan-kawan? Modul ini sudah dibaca sampai mana? Halo? Halo, kok belum ada yang jawab? Sudah dibaca sampai mana? Mungkin harus ditanya ya. Oke, misalnya Siti Fatima. Modul yang 27 halaman sudah dibaca sampai mana? Siti Fatima? Halo? Siti Fatima nggak ada ya? Kalau nggak ada suaranya saya anggap nggak hadir ya teman-teman ya. Saya sebut kalau nggak ada suaranya berarti nggak menyimak kuliah ya. Oke, ada Inah Sakina. Hadir, Pak. Hadir, oke. Lisna Maulina. Hadir, Pak. Oke, good. Ada Rika Octavia. Hadir Bapak. Bapak Oke. ini Cika, Pak. Kenapa? Cika Nurmayanti Sukanda, Pak. Cika? Nurmayanti Sukanda. Ini pakai eh, Zoom-nya cutting tuh, Pak. Soalnya nggak Oh ada ya. Cikanya. Oke, baik ya. Ada Siti Fatima. Saya balik lagi nih. Siti Fatima. Oke, belum ada. Ada Husni. Kalau yang sudah menyalakan kamera, sudah nggak perlu ditanya ya. Sudah pasti orangnya ada ya. Oke. Ada Husni. Hadir, Pak. Oh, sudah nyala kameranya, sudah pasti ada ya. Oke, Husni ya. Ada Migdat, ada Jalvanisa, ada Maulidia, Zahwa, Rizmi, Agni, Abirotum, Aisyah, Ina, Zelda, Lisna, ya. Oke, tuh ada semua kok. Saya balik lagi nih, Siti Fatima. Siti Fatima. Oke, belum ada. Bapak, punten tadi Siti Fatima tuh lagi di perjalanan pulang. Perjalanan pulang, Bapak. Oh, perjalanan pulang, oke. Oke, sebenarnya kalau lagi perjalanan nggak apa-apa, nggak bergabung ya. Nanti bisa menyimak rekamannya ya. Oke. Intan, Salsabila. Ayo, Bapak. Oke, berarti sudah semua ya. Oke, cukup ya teman-teman ya. Cukup ya. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya ya. Dan nanti akan saya lengkapi supaya nanti modulnya menyatu ya dengan modul yang kemarin sehingga mudah dipelajari. Saya kira cukup. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan dan penuh dengan keberkahan. Selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Sama.